yaitu Fudail bin Iyad. Sampai suatu ketika memang ada banyak versi. Versi Sayyidina Mutawalli Asy'arawi mengatakan bahwa saat itu Sayyidina Fudail bin Iyad ada kelompok yang memang niat, udah kita udah kepala, di situ dipimpin ulama, mereka semuanya memanah daripada rombongan itu, tapi disertai dengan bacaan Al-Quran. Ya, ada dari surat Al-Zariyat dan sebagainya. Walhasil Fudail bin Iyad pada waktu membaca, dengar suara itu langsung katanya pingsan, jatuh, anaknya bingung. Ini Fudail kenapa kok jatuh? Katanya aku terkena panah-panahnya Allah. Dia gak ada apa-apa. Tidak kenapa-napa. Aku kena panah ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat mengatakan beliau memuliakan Al-Quran. Saat beliau lewat, beliau melihat serobekan daripada ayat suci Al-Quran. Ya, sejahat-jahatnya manusia pasti ada sisi baiknya. Saat itu Sayyidina Fudail bin Iyad melihat bekas rombongan dagang yang udah lewat, yang udah dirampok, ada sobekan yang diambil. Wah, Al-Quran. Sayyidina Fudail bin Iyad itu kebetulan lewat nyari tukang minyak wangi. Akhirnya dia punya duit 1 dirham. Cuma itu-itunya aja. Karena apa? Rombongan yang mau dirampok udah lewat, udah gak dapat hasil. Beli minyak wangi, itu robekan Al-Quran diminyakin sama beliau. Setelah diminyakin sama beliau, diagungkan, ditempelkan di rumah, ditaruh tempat yang bagus. Hingga suatu malam bahwa Sayyidina Fudail bin Iyad mimpi dengar suara, bukan Allah ya, Allah laisa kamitslihi. Bukan berarti wah mimpi saya dengar itu Allah yang ngomong. Ini orang majnun, orang gila. Allah ini laisa kamitslihi ghalamatul hawadis. Allah gak seperti makhluk, gak kayak makhluk. Allah kalau berbicara gak pakai mulut. Allah kalau mendengar gak pakai telinga. Allah melihat gak pakai mata. Karena Allah bukan makhluk, Allah pencipta. Beda. Bahkan dengan suara, ya Fudail, karena engkau mengagungkan namaku, maka aku akan mengagungkan namamu. Dan karena kamu mengharumkan Al-Quran, maka aku akan perintahkan orang untuk mengharumkan namamu. Subhanallah. Akhirnya tuh bangun kaget, dibaca lagi. Ternyata di situ di ayat itu tertulis surat yang mengatakan untuk Sayyidina Fudail bin Iyad untuk apa? Bertobat kepada Allah. Walhasil Sayyidina Fudail bin Iyad bertobat dengan tobatan nasuha. Kumpulkan anak buahnya, bilang, akhirnya sekarang udah nggak mau lagi, belum dapat benih-benih cahaya dari Allah. Aneh bertobat. Walhasil Sayyidina Fudail bin Iyad pergi ke kota Mekah. Sampai di kota Irak, Sultan Irak ini semalam bermimpi bahwa dikatakan Fudail akan datang ke negerimu dalam keadaan bertobat kepada Allah, dan Allah telah menerima tobatnya. Maka terimalah dia. Memang nama Fudail bin Iyad sudah terkenal, bajingan, kepala perampok dan sebagainya. Ya pada waktu masuk ke situ, otomatis orang yang akan percaya lagi sama beliau. Tapi dia karena kesungguhan dan tobatnya, keseriusan dalam bertobat, Allah sudah berjanji, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang ingin untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Maka lihat bagaimana Sultan tadi dapat mimpi bahwa disuruh diperintahkan untuk menerima Sayyidina Fudail bin Iyad masuk ke kota Irak, Baghdad. Akhirnya dia masuk ke kota Baghdad. Di Baghdad mulai belajar. Gak tanggung-tanggung guru beliau Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama-ulama besar, sampai akhirnya beliau jadi ulama. Ini usia udah tua, udah setengah orang, bukan remaja seperti kalian yang punya banyak kesempatan untuk ilmu. Ini udah namanya perampok, gak mungkin anak kecil jadi perampok, kepalanya lagi. Alhasil beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menunaikan janjinya kepada Allah untuk bertobat. Beliau bersungguh-sungguh berada di jalan Allah sampai akhirnya beliau menjadi ulama dan beliau hijrah lagi ke kota Mekah dan diterima, dimuliakan. Maka sampai dikatakan beliau ini mendapat gelar al-abid
Al-Syarafain, seorang abid yang beribadah di dua tempat mulia. Beliau ini, siapa yang belajar sama beliau? Nggak tahu. Imam Syafi'i salah satu murid beliau. Siapa lagi? Sayyidina Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, belajar sama beliau. Siapa lagi? Sayyidina Abdullah bin Mubarak, itu pun belajar sama beliau. Lihat, yang dulunya kepala perampok, kepala geng, kepala preman, jadi ulama besar. Kenapa? Karena sidik, karena jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mengagungkan, memuliakan dari